Halo semuanya, nama saya Mikael Larungkat dengan NIM 24111060071 dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biologi dasar yang ke-12 yang berjudul faktor abiotik dan faktor biotik serta rantai dan jaringan makanan pada suatu ekosistem. Dan saya juga akan menjelaskan praktikum biologi ke-13 yang berjudul interaksi organisme simbiosis, federasi, dan kompetisi. Pertama-tama, kita akan melakukan lokasi atau area pengamatan. Pada kedua praktikum ini, saya memilih tempat di sekitaran lapangan Unsrat dan Taman Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, Manado. Komponen biotik yang saya dapat di sekitar area pengamatan adalah pohon jati, pohon mahoni, pohon aksana, rumput, teratai, bunga, semut, capung, dan serangga daun. Dan komponen abiotik yang saya dapat di sekitar area pengamatan adalah cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Populasi yang saya dapat adalah pohon jati yang berjumlah 6 pohon, pohon mahoni yang berjumlah 6 pohon, pohon angsana yang berjumlah sekitar 9 pohon, capung sekitaran 4 ekor, dan beberapa koloni serangga. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, rumput itu berperan sebagai produsen, yang dimana rumput itu memberikan energi bagi hewan-hewan yang berukuran kecil seperti serangga, cacing, ulat, dan semut untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan juga beberapa serangga itu menjadi makanan, seperti contoh capung, dan alur rantai makanan yang terjadi di area itu dapat dijelaskan seperti di gambar. Jaring-jaring makanan pada area pengamatan menunjukkan bahwa produsen seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon angsana, dan rumput dimakan oleh serangga herbivora, yang dimana serangga tersebut menjadi makanan untuk serangga sekunder berupa capung dan semut. Interaksi ini membentuk jaringan makanan sederhana yang didominasi oleh hubungan produsen, herbivora, karnivora. Simbiosis-simbiosis yang terjadi di sekitar adalah sebagai berikut. Simbiosis mutualisme yang terjadi yaitu akar tanaman tepi menunjukkan jamur mikoriza yang berfungsi sebagai peningkatan kesehatan tanaman. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yang terjadi adalah suatu katak atau kodok itu bertengger atau diam di daun teratai yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari predator-predator. Lanjut, simbiosis parasitisme yang terjadi yaitu ada beberapa daun pada beberapa pohon ditumbuhi hama atau benalu yang tumbuh di tepi daun. Dan yang terakhir, simbiosis predasi yang terjadi yaitu ada ikan besar yang memangsa ikan kecil yang sedang berlindung di tempat gelap atau akar tanaman air. Kompetisi yang terjadi yaitu eceng gondok yang menutupi permukaan air yang berkompetisi dengan teratai dan sebuah fitoplankton untuk pencahayaan dan oksigen. Berdasarkan hasil pengamatan kedua praktikum di area sekitar lapangan Unsrat dan Taman FMIPA Unsrat, dapat disimpulkan bahwa ekosistem di lokasi tersebut memiliki hubungan yang jelas antara faktor abiotik, faktor biotik, rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta berbagai bentuk interaksi antar organisme. Komponen biotik yang ditemukan terdiri dari berbagai tumbuhan seperti pohon jati, mahoni, angsana, rumput, teratai, serta hewan seperti semut, capung, dan beberapa jenis serangga. Komponen abiotik berupa cahaya, suhu, air, udara, dan tanah berperan penting dalam menunjang kehidupan organisme tersebut. Populasi organisme di area pengamatan cukup bervariasi. Misalnya, populasi pohon jati dan mahoni masing-masing berjumlah 6 pohon. Pohon angsana bersekitar 9 pohon, serta beberapa ekor capung dan koloni serangga. Rantai dan jaring-jaring makanan menunjukkan pola dasar produsen herbivora, karnivora. Rumput dan tumbuhan lain bertindak sebagai produsen yang menjadi sumber energi bagi serangga herbivora yang kemudian menjadi mangsa konsumen
tingkat lebih tinggi seperti capung dan semut.